Assalamualaikum semuanya. Seekor simpanse yang diberi nama Travis mengejutkan dunia ketika dia yang dianggap sebagai primata yang ramah berubah menjadi buas dan menyerang wanita hingga cacat permanen yang parah di bagian wajah. Travis telah muncul di beberapa acara TV dan beberapa iklan seperti Pepsi dan lain-lain. Travis lahir pada tahun 1995 di sebuah cagar alam Missouri, Amerika Serikat. Ketika Travis berusia 3 hari, dia diadopsi untuk dipelihara oleh pasangan Sandra dan Jerome. Pasangan itu memperlakukan Travis seperti anak kecil. Travis diajarkan mengendarai sepeda motor roda 3 dan bermain dengan anak-anak setempat. Orang-orang di wilayah itu menggambarkan Travis sebagai simpanse yang sangat ramah. Sandra mengajari Travis menyikat gigi dan memberinya lemari pakaian sendiri. Kisah tragis itu dimulai ketika suatu malam Jerome meminum segelas wine sehingga rasa ingin tahu Travis membuatnya juga minum wine tersebut. Sejak saat itu mereka sering minum wine bersama. Travis semakin dewasa dan hormonnya dalam masalah seksual membuatnya jadi semakin kasar dan sulit diprediksi. Pada tahun 2004, Sandra mengalami depresi karena suaminya meninggal karena sakit. Hal itu membuat dia semakin dekat dengan Travis dan menganggapnya sebagai pengganti suaminya. Hal itu membuat dia semakin dekat dengan Travis dan menganggapnya sebagai pengganti suaminya. Pada tahun 2009, Travis sudah berusia 14 tahun dan tubuhnya menjadi gemuk. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk makan, nonton TV, dan berkeliaran di sekitar rumah. Suatu sore di bulan Februari 2009, Travis tampak gelisah tidak seperti biasanya. Sandra menaruh obat cemas dalam secangkir teh untuk menenangkan Travis. Tapi hal itu malah membuatnya lari keluar rumah. Pada saat itu juga, teman Sandra yang bernama Karlanas datang ke rumah Sandra dan mencoba membantu Travis kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba simpanse yang gelisah itu berbalik ke arah Karlanas dan melancarkan serangan brutal. Hanya dalam beberapa menit, Travis telah merobek wajah, mata, bibir, dan tangannya, membuatnya mengalami kebutaan dan cacat parah. Sandra berusaha menghentikan serangan itu dengan memukul Travis dengan sekop dan menikamnya dengan pisau. Saat polisi tiba, Travis berusaha menyerang petugas, tapi polisi berhasil menembaknya. Travis lari ke dalam rumah dan mayatnya ditemukan di sebelah kandangnya. Karlanas dilarikan ke rumah sakit. Dia menjalani lebih dari 7 jam operasi pada wajah dan tangannya oleh 4 tim ahli bedah. Para medis mencatat bahwa Karla kehilangan hidung, mata, bibir, struktur tulang wajah bagian tengah, 9 jari, dan mengalami cedera otak yang signifikan. Dokter mencabut beberapa gigi Travis yang tertancap di wajahnya. Lalu dilakukan operasi transplantasi wajah pada Karla. Dia mengalami banyak operasi selama bertahun-tahun dan menjadi buta seumur hidup. Dalam kejadian itu, pihak yang salah adalah keluarga Harold karena cara pemeliharaannya yang salah seperti diberi wine dan lain-lain. Travis tidak salah karena dia hanya mengikuti naluri alamiahnya sebagai primata yang sudah dewasa secara hormon. Tapi kalau bicara yang paling salah menurut saya adalah aturannya. Menurut saya, aturan tentang pemeliharaan hewan eksotis harus diperketat lagi agar kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Memanjat tebing bisa menjadi olahraga yang sangat memuaskan, apalagi jika orang tersebut sudah mencapai titik puncak tebing, melewati semua adrenalin, lalu melihat pemandangan indah dari puncak dan menyadari bahwa dia sudah sejauh itu. Tapi memanjat tebing atau tembok juga sangat mematikan. Sebenarnya, sebagian besar kecelakaan pemanjatan dapat dicegah dengan pengalaman dan pertimbangan yang baik. Tapi kelalaian atau sedikit kesalahan selalu ada dalam sebuah cabang olahraga. Sekarang saya akan membahas sebuah momen mengerikan ketika seorang pria usia 22 tahun jatuh dari ketinggian 15 meter saat memanjat dinding di Polandia tanpa mengenakan tali pengaman. Pria yang tidak diketahui namanya itu adalah seorang atlet yang akan mempersiapkan dirinya untuk sebuah kompetisi.
Kejadian itu terjadi pada Februari 2024. Pria itu sebenarnya selalu menggunakan tali pengaman saat melakukan pemanjatan. Tapi diketahui di hari itu dia sedang ulang tahun. Temannya mengatakan bahwa si atlet sangat percaya diri bahwa itu adalah tahun terbaiknya. Fisiknya sangat siap untuk kompetisi. Ditambah karena ulang tahun, pria itu lalu memutuskan untuk memanjat dinding setinggi 15 meter tanpa tali pengaman dan merekamnya. Videonya berdurasi 1 menit 15 detik yang direkam di sebuah tempat pelatihan panjat dinding. Video dimulai dengan seorang pria berbaju hitam sedang bersiap-siap memanjat. Dia mengambil botol dan meminumnya. Dia lalu berjalan dan mengoleskan kapur ke tangannya. Terdengar suara hitungan mundur yang adalah tanda untuk memulai. Setelah itu, dia memanjat ke arah kiri dan ke atas. Dia terlihat hati-hati dan tidak mau ada yang salah. Terdengar suara anak kecil perempuan di dekat kamera. Tapi itu bukan anggota keluarga si pemanjat. Karena saat si pemanjat jatuh nantinya, anak kecil itu tidak datang menghampirinya. Video kembali ke pria yang sudah sampai di pertengahan jalan. Dia tidak melakukan panjatan itu dengan cepat karena tidak memakai tali. Pada detik 40, dia sudah mencapai 80% perjalanan. Tapi dia harus berpindah ke kanan yang jarak pegangannya cukup jauh. Ketika dia berpindah ke kanan, dia melangkahkan kakinya ke pijakan terakhir. Sebenarnya di titik itu dia sudah menyelesaikan panjatannya. Tapi entah apa yang terjadi, mungkin dia meremehkan karena sudah sampai. Tapi saat pria itu akan memegang pegangan putih di ujung tembok, dia gagal. Dia terpleset dan jatuh. Badannya menghadap ke bawah dan menghantam tanah. Terlihat bahwa alas tanah di bawahnya adalah matras, tapi tetap saja itu pasti menyakitkan. Saat terjatuh ke tanah, dia bahkan memantul setengah meter dan langsung tidak sadarkan diri. Terdengar suara orang berteriak lalu 4 orang datang menghampirinya. Para medis dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian di Bytom, Polandia Selatan dan memberikan pertolongan pertama. Dia dibawa ke rumah sakit dengan ambulans udara. Pada akhirnya, dia patah tulang dan memar. Dia juga menjalani beberapa operasi ortopedi dan tidak bisa mengikuti kompetisi. Kejadian ini adalah pengingat yang serius tentang biaya kelalaian dan untuk selalu menjaga keamanan dalam olahraga apapun. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.